Pegel kabeh awakku. Kowe iki ndek balung. Kowe ndek balung piye lha yo nek? Lah yo nek ra ono apa yo le mlaku terus ngene-ngene iki mau kok wong sengkleh. Sel aku. Menek gendeng. Ojo menek ning omah iki. Lah ngopo? Kudu ngaku pandal iki. Apa? Apa mana nak orang profesi kita sebagai seorang loh zaman sekarang itu sudah tidak ada bedanya yang namanya perbedaan gender. Oh ngerti ra? Weh kelempeng kendar ya gender orang lah iya no saiki wong wedok ku arep benake nang endi mau gendeng arep benake pralon arep apa-apa ki ento ora karena inisiatifmu dhewe atau keterpaksaan atau ada yang memaksa ora mergo bojoku gregel ning dhuwur bojoku ki hobine masak kok Mas dadine nek aku benake gendeng ngono kae bojoku ning ngisor godhok wedang ya ora yo terus kaya ngono ya ora ning ngono kan menutupi segala kekurangan lha wong bojoku menek ning undak-undakan 3 tingkat ngene kok apa kon benake gendeng ya ora iso bedone bangsa sering tentang keluarga family hah iku kok beda aku kok iso apa nabi aku pak lho maksudnya kan pengalamannya apa iya sih bener terus tetep rasa yang mulai omah sing cukup ya bulan nek ngono aku tak dadi bojomu kok lek maksudnya kan lho artinya ada suami semuanya untuk anak maupun istri ya kuwi kabeh tak darane siap semuanya untuk anak maupun semua kuwi kedatangan itu kok anak gua anak terus ngomong wae anak wis kuwi yo ora gitu artine istri ya Ora lesaru. Kok yo ngono lho. Sama siapa? Aku kelingan Rameser Bulde sing saru. Oh, bapak itu bertanggung jawab atas pendidikan anak dan keluarga. Iki ora mung ibu tok. Dadi niki loro-loro niki bertanggung jawab kabeh.
Dadi ora sing istilahe apa nek wong-wong Bek-bekan ora iso. Nah, aku tetep sing anu wis sing wedok ya tetep nang omah kuwi anu didik anakmu sama aku yang nyambut gawe nang njaba. Oh, dadi memanjakan. Wah, kandhane kok. Ngerti kok bojoku kuwi mengisini meng senam. Halo? Hah, piye yang? Oh, lipstik kuntek, bedak kuntek, celak kuntek. Tumbaske nggih? Mangke. Nggih, babe sayang. Ora celakku entek, lipstikku entek. Kuwi lek celakan kuwi nang alis apa nang culek tengah mata? Lho, jenenge celakan yo nang dhuwur mripat to, Yu. ya Pindah. banget ya. Oh ya, ora kowe iki ndeyang. Loh, belum dengar gosipnya toh? Gosip terbaru janda kembang desa Rondosari. Kowe janda kembang. Oh alah kuwi lek ngrubungi ora tawon, laler. Ora, ngene lho. Laler iki. Jadi laler iku lho padake. Berarti Pak Jonet udah denger gosip terbaru. Aku ki akeh biyen krungu anggen bola-bali kok ndeyang. Nek ora tau ono sing dadi. lah iya ora Kowe ora, nek seiki tenanan Pak De. Wah, tenanan ki sing den ya omong tenanan kok. wong wingom karo aku sesasi meneh aku cari rapi lho. Nek saiki aku wis dineki cincin. Wah, Cincin apa? Cincin tanda lamaran. Oh ya ampun, kuwi mesake nganti ora iso tuku emas to. Sing penting dipasang. ono cincin kok atom. Aku ya lagi. Ngerti ora Ya Yu? Mas kok ora. Meningset kok atom. Ambok arep atom, arep watu, arep emas, sing penting aku bahagia. Ora, aku happy. Oh iya karo happy ngono. Maka wong sengi kowe. Wong mengi. Aku wis hati lamar ya ampun. Gawe ngerti ra? Si arep lamar. Sapa? Juragan. Wah, dia juragan apa? Ora kowe kok makbus nambumu kok rebesan to? Kok Juragan, orang tajir melintir. juragan apa? Kerupuk. Oh iki. Grujuki banyu entek. Sik penting to Yu, meskipun juragan kerupuk ning janjine itu lho, sesuk aku nek dadi bojone ra oleh nyambut gawe. Ora entuk nyambut gawe. Aku mung kon macak karo kon ngancani turu. Ngono kuwi tok. Kok medeni kuwi engko ditukokke kursi roda ora? Kok dikoke kursi roda. Lah kok medeni mung kon ngancani turu. Ngancani bobok. Oh. Kan derek ngasih musim dingin to. Oh, terus? Terus pokoke kon karo macak turu. Oh, kowe malah ra wedi ngono kuwi. Ya ora lah seneng kopen lah. Tanggo. Tambah ayu sesuk. Tanggoku kaya ngono ki isuke jantung lho, Lal. Tenan, soalnya ora ono kegiatan, Lar. Tenan kok. Wis ora percaya. Tangi bandan. Wis sesuk nek minggu wae kuwi iso madani kaya iki. Bobote 36 kempol kiwa. Bisa nanti ana Yanti kedua iki mergo kowe ra ngopo-ngopo. Mung dandan terus ya. Sik penting ngene wae Yu, kowe ben kaya aku ngono lho, kowe nembung karo si Jaya. Aku pengen gawe olala, macak turu ngono. Aku kon wong wedok kok apa Menek gendeng. gendeng. mandiri kok aku. Aku arep nganggo skincare apa wae ora masalah, wong aku wantek ireng. Ora masalah aku. Aku arep menek gendeng, arep menek nang ngendi ora aku. Weh. Ya ampun, Pak RT. Nggih, monggo Bu. Wah, Monggo. ini Mbak. Nah, monggo Bapak. Wah. Nanti Pak Junet. Diyanti nggih. Iki bar kanca-kanca bar anu acara kongres Bali. Balik Babang Lipuro. Heeh. Ning kono ning Aku tumben-tumbene lho. Ngapa Pak RT tuh biasane nongkrong nang kene kan dhisik dhewe. Heeh. Kok bareng pedagange angkringan ki Pak Junet sing teko. Kok terus Pak RT tekone kari jangan-jangan. Jangan-jangan. aku kan melu seminar terus. Iki ning Bali, Bali iki ning kampung anu kotane ngerokok. Kok ngerokok? Ngerokok. Ubud. Udut. Ora nek dhek kan asli kono. Lah, Asline kan sange. 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 Oh.
sedulur. Bolong kayak sedulure. Oke, matur nuwun seperti biasa. Ngantri beliau-beliau yang menjadi langganan tetap di Kopi Jos kita. Luar biasa. Siapa lagi sih kalau bukan ibu yang cantik, Ibu Herlina. Ya. Erlina. Bu Erlina, orang nganggo H. Jawa iki saking mantepe. Misale Jakarta yo Jakarta. Bantul dadi. Ambaruk yo ngambaruk. Bantul dadi Bantul. Ya ono. Bu Herlina dadi Bu Herlina. Ya mergo Nah, luput. Bu Herlina kleru. Bu Herlina tuh bener. Jo, ra. Ya mergo luput. Nek mungkin Nek saiki bulane September. kira-kira Cakep. sore hari ini siapa yang menemani Ibu Erlina ngobrol di Kopi Jos atau di warung Kopi Jos ya? Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Jos. Diseruput kapine kaya ngobrolan akhir bolan happy potae Kopi Jos. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Diseruput kapine kaya ngobrolan asik akhir bolan happy potae Kopi Jos. Seperti biasa kita buka dengan pantun ya. Yuk kita berpantun. Jalan-jalan ke Wonosari, naik taksi. Aku tak idoni. Jadi lali. Baleni. Dengarkan. Oke, sayang. Jalan-jalan ke Wonosari, naik taksi. Pokoknya Kopi Jos Jogja TV selalu yang paling dinanti. Apalagi ada Ibu Ernia yang cantik sekali. Terus yang sebelahnya ora dikai pantun. Yang sampingnya, oh ya satu lagi ya, baik ya. Jalan-jalan ke Imogiri, jangan lupa membeli kelapa. Kalau nonton Kopi Jos Jogja TV, selalu ada dia yang membuat kita sebal semuanya. Kuwi nggo sapa? Loh aku. Disuguh. Apa? Iya. Iya. Ono tamu kok ora tertib. Berarti belok mati. Tenanan iku. Tenanan. Mas Tejo, dong aku ki Mas.
Wah, sing jebalik. Ya coba bayangno Mas ono imbangane sakmene ngeting-ngeting lunga ya ora ngomong. Nanti kalu lho susurku. Ya wah, Jan. Oke. Baik dan pemirsa. Baik, pemirsa Kopiko dimanapun Anda berada, kita akan ngobrol-ngobrol sambil santai sejenak, sambil nyeruput kopi, hanya di Kopi Jos Jogja TV. Dan sore hari ini, Ciri khas kita adalah jahe gepuk. Apa? jahe. Kopi to kowe. Jahe gepuk Tungkak. Pak, monggo nggih, Pak. Matur nuwun Mbak Yanti. Ya pangapunten Pak, menika pancen kebiasaane kanca-kanca yang menika ya. Kalau yang pertama kali datang ke sini mesti bingung gitu kumpulan opo to wong iki gitu. Nah, hari ini seperti biasa kita dikunjungi dirawi langsung oleh Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM, sudah tidak asing lagi karena beliau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 DIY. Cuman yang selalu digandeng ke sini ada yang ganteng, ada yang cantik, harus kita kenalkan. Kali ini Ibu ngobrolnya akan didampingi oleh Bapak atau Mas Umarudin Masdar SAG, anggota Komisi D DPRD DIY. Tepuk tangan buat beliau. Dan beliau ini adalah perlu diketahui pemirsa, mohon izin harus saya informasikan, beliau adalah mantan saya. Mantan apa? Mantan juragan. Maksudnya ngono. Iya, dan kali ini acara Kopi Jos sore hari ini terselenggara kerjasama antara Jogja TV dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kali ini keluarga istimewa. Keluarga istimewa mengambil tema partisipasi laki-laki dalam mewujudkan keadilan atau gender gitu ya, keadilan gender. Nah, ini ngemeng-ngemeng soal ini. Aku pindah ke koyo senak mercon rasane. Kene karo Dewi Olala. Lembut, alah lembut nganti olah lembut. Darah ketok. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya kepada Ibu Erlina terlebih dahulu. Ibu, apabila kita sebagai suami, sebagai ayah, apa hal terpenting dalam keluarga? Satu contohnya seperti apa, Ibu? Sebagai suami, artinya sebagai laki-laki ya. Betul. Hal terpenting dalam keluarga ya bagaimana menjaga keluarga itu supaya tetap harmonis. Kemudian juga bagaimana menjaga keluarga itu supaya tetap lurus sesuai dengan target yang ingin dituju gitu. Nah, di dalam keluarga kan anggotanya bermacam-macam ya. Ada yang hanya pasangan saja, artinya suami dan istri, belum punya anak misalnya. Ada yang sudah punya anak gitu. Nah, nanti targetnya seperti apa, keluarga itu mau dibawa kemana. Nah, laki-laki dalam hal ini kan tidak sendirian ya, di dalam keluarga, dengan pasangan, mungkin dengan anak. Jadi harus menjaga supaya bersama-sama tadi, menuju pada tujuan yang keluarga harmonis gitu ya. Samawa kalau kita kenal gitu. Nah, sehingga dalam rangka untuk menjaga supaya tetap harmonis itu, nah semua juga harus kemudian, semua anggota keluarga itu harus bersama-sama diajak serta. Artinya sama-sama berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga. Saling sinergi, saling gitu sinergi, ya, Bu, ya. kolaborasi, kerjasama dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang terasa jauh lebih berat dibanding yang lain gitu Betul, ya. betul. Artinya harus bersama-sama didukung, disengkuyung gitu. Tapi pada kenyataannya, Bu, ya, mungkin yang kumpul di kenyataannya sini ada Pak RT, ada Pak Dukuh ya. Apa itu? Pak Lurah lagi gula wilayah. Ada Pak RT, ada hasilnya Pak Dukuh, ada kita-kita ini mungkin ada juga yang pernah mengalami karena aku ki lho bojoku ki sing tukang nyambut gawe, tukang golek istilahnya apa ya? Tukang golek pencari nafkah karena memang kebetulan si sing wedok iki lebih punya jabatan daripada laki-lakinya. Nah, kenyataannya kadang malah sebaliknya. Di mana sing wedok kuwi lunga nyambut gawe, sing lanang ngono omah malah nyapu. Kowe nyindir aku kowe, Jo. Kowe nyindir aku, nek ngomongi mbok biasa wae rasah nyindir-nyindiran ngomong wae jaya nang omah ngono kuwi, ngono to kowe. Wong kok seneng golek masalah. Ngopo ae? Bojone Yanti ya apian lho, Yanti kerja bojone resik-resik. Ya Allah matur nuwun lho. Bojone resik kok. Ayo. Amit-amit. Kayak bakat yang tertunda.
Apa tak takon kula resikan kok, Mas. Ganti kabeh Ganti resik kabeh. Ah nggih. Halo? Apa? Oh iya, Pak Jaya. Oh nggih, piye? Oh, TV ini harus dipatahin. Kupingnya panas. Mungkin ada fakta seperti ini. Mungkin di masyarakat ada fakta yang seperti ini. Nah, ini mengantisipasinya biar seiring sejalan. Tadi bagaimana caranya, Bu? Secara mungkin ya secara normalnya atau mungkin secara kewajiban sih memang harusnya wong lanang atau laki-laki yang harus di depan golek cukupe keluarga dan lain sebagainya. Tapi faktanya seperti itu. Itu bagaimana hal yang kita terapkan, Bu Erlina? Ya nggak masalah kan? Artinya bahwa begini, ketika itu terjadi sebuah kesepakatan atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan perempuan yang kemudian mencari nafkah, nggak masalah juga sepanjang suami istrinya kemudian tetap bersepakat dan tetap menjalankan kesepakatan dengan baik. Berkomunikasi. Tidak ada berkomunikasi yang baik, tidak ada yang kemudian lebih berat daripada yang lainnya gitu loh. Sehingga tidak ada kekerasan begitu ya, baik fisik maupun psikis. Psikis itu termasuk kekerasan juga gitu. Artinya bahwa ketika ada salah satu yang merasa terbebani, yang menjadi kewajiban ganda begitu, apa-apa terus harus dilakukan, sementara yang satunya enak-enak dan sebagainya, itu kan terjadi kekerasan juga termasuk diantaranya. Ya itu yang tidak diinginkan. Banyak kasus yang kami tangani itu juga terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi KDRT istilahnya ya, kekerasan dalam rumah tangga, meskipun itu tidak fisik tetapi psikis gitu. Kasus termasuk juga. Termasuk diantaranya. Jadi termasuk beban yang terlalu berat tadi salah satu pihak begitu, sehingga yang lainnya kemudian merasa itu termasuk menjadi korban kekerasan gitu ya, ketidaknyamanan gitu. Bu, kalau psikis. bicara beban berat jangan melirik, Mbak ya. Bapak udah mulai mengibarkan bendera ini. Memang sih kasus kekerasan di kami itu yang kami tangani ya di semua lembaga layanan kekerasan di DIY itu memang lebih banyak korbannya adalah perempuan. Ya. Dari 1.282 kasus yang ditangani di seluruh DIY itu ada 1.141-an itu ya. Perempuan. Yang korbannya adalah perempuan. Kalau yang laki-laki mungkin tidak lapor, Bu, mungkin gimana? Itu dia ya. Mungkin ya. Sifatnya laki-laki mungkin gitu. Dan biasanya wong lanang itu jarang gelem lapor, tapi ya tambah kuru, tambah kuru. Nek kula niku mung iso dirasani bojo kula karo tangga-tanggane ngoten niku. Itu Bu, tadi Bu Ellen sempat ngendika di depan, sempat bilang kadang satu pasangan tuh dalam keluarga tuh kan ono suami istri, ono anak, kadang sing urung ono anak yo tinggal berdua. Tapi ada fakta juga di mana rumah tangga itu ada suami, ada istri, dan kita ikut mertua. Nah, kan ada pihak ketiga nih di sini. Ya kan kita aja nih. Pihak ketiga itu fakta. Nah, sementara saya nyambut gawe sik wedok, kita sebagai itu menantu kan mangan rasa dengan mertua. Nah, itu bagaimana apabila kita tuh nggak pernah surhat, tapi sebenarnya kita tuh mendapatkan perlakuan kasar secara psikis. Nah, dengan disindir, pedus kok saben dina mangan terus ora nyambut gawe, pitek kok gurbrak-bruk. Itu Pak. Kuwi sapa? Maratuamu. Mboten. Hanya bercerita. Seandainya seperti itu, nah itu kita akan pecahkan solusi juga. Nanti mungkin Pak dari DPRD juga akan membantu hal ini. Itu solusine, maratuamu laporno. Oh, dilaporke. Lo menyindir kowe kan membuli. Betul. Korban kekerasan. Kayak gitu. Itu bagaimana Bu? Kira-kira apa ya? Ada solusi apa di antara yang kita bicarakan saat ini terkait partisipasi laki-laki dalam mengujian keadaan gender? Padahal laki-laki itu sebenarnya tertindas di situ gitu istilahnya. Ya siapapun sebetulnya ya, tidak laki-laki tidak perempuan gitu. Kalau mengalami ketidaknyamanan itu kan harus dilakukan solusinya ya, ada solusinya. Rembugan bersama misalnya atau dirapatkan bersama. Sehingga kemudian apa yang dirasakan itu tersampaikan. Nah, kemudian yang dirasani juga menjadi tahu gitu ya, apa yang menjadi ganjelan dari yang tadi merasakan tadi. Sehingga kemudian ada solusi untuk dirembuk bersama.
Kalaupun kemudian tidak bisa selesai, ya carilah kemudian layanan ya, layanan-layanan yang kemudian bisa menjadi mediasi. Misalnya, wong pemerintah juga sudah menyediakan layanannya untuk konseling, ya konseling, konsultasi terkait dengan permasalahan keluarga, namanya Pusat Pembelajaran Keluarga gitu. Pusat Pembelajaran Keluarga. Ya, bisa disampaikan di situ. Atau kalau mau mencari yang terdekat, misalnya Pak RT atau Pak Duko atau ada tokoh masyarakat yang terdekat untuk bisa memediasi, itu juga boleh saja gitu. Artinya tetap harus ada upaya untuk kemudian menyelesaikan permasalahan. Nah, termasuk tadi yang laki-laki yang tidak bekerja tadi. Nah, permasalahannya ada di mana? Sehingga kemudian bisa terbantukan untuk kemudian bisa bekerja kembali gitu ya. Itu kan apakah penting. Karena malas ya. atau karena keadaan ya? Ya, betul. Kemudian juga ada lembaga-lembaga ataupun juga pemerintah yang bisa membantu, misalnya pelatihan kerja atau penyaluran kerja atau mencari tahu ke Disnaker lowongan-lowongan pekerjaan gitu ya, sehingga kemudian tidak hanya menganggur di rumah begitu, tetapi juga bisa melakukan sesuatu. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan dari Bu Erlina dengan berbagai macam solusi atau apa dan sebagainya, nah caranya betul. Nah, ini nanti kita akan mengetahui seperti apa Pak Udin, ya kan? Pak Udin. Pak Umar. Oh, Pak Umar. Jare mantan. Mantan majikan. Jare mantan. Ini nggak Umar Udin ya. Bisa Pak Udin juga. Udin kuwi jenenge celukan ayang. Spesial nganggo rasa ati. Betul. Nah, karena Pak nanti Umar wedi. karena di sini kita ada Bapak Umarudin Masdar SAG dari anggota Komisi D DPRD DIY. Nah, terkait yang kita obrolkan ini nanti apa masukan beliau? Mungkin sampai saat ini sudah terjun ke masyarakat. Apa faktanya di masyarakat? Apalagi beliau adalah seorang laki-laki yang bekerja, yang menghidupi keluarga, tapi istrinya bukan saya. Jadi jangan kok keceng toh, kok keceng yang lambimu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di. Oke. Kayak kok dicerita cok. Tapi jas. Disebut kopi Batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sastra Ageng Adi Dharma dan Sastra Disuhul. Nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Put kapine
Rudin. Dereng, Pak Umar. Kowe Aku ngopo? selalu daripada jantungan aku. Ojo. Anggere coba genjot kursi. Kene. Kene. Ibu. Tak. Ibu. Dalam sayang. Pipis, Bu. Arti copot kayak kucing gak, Bu? Baik, kita kembali di Kopi Jos ya. Dan kita masih bersama narasumber kita yang selalu bersama kita. Terima kasih banget pokoknya atas nama Jogja TV dan Kopi Jos. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Erlina Hidayati Sumardi yang sangat percaya dengan program ini. Dan alhamdulillah di tahun 2023 Kopi Jos menjadi tontonan terfavorit versi KPDD. Mingguan yang dua. Terima kasih. Mingguan yang dua. Ora tenanan. Dikon Mas Kris kan lho kowe iki kene dua. Ora ta Mas Kris. Kok kandhani ngene lho kowe iki. Merah pipis bocah yakin lho. Ora. Wis kowe iki munggah. Oke, baik. Dan kita akan bertanya kepada Pak Umarudin atau Pak Umar. Pak Umar, sampai saat ini pengalaman panjenengan terkait mingguan. Nenek ngono aman aku. Terkait kursi. Terkait nah, sampai saat ini Pak terkait mungkin tugas-tugas Bapak dengan warga masyarakat yang secara langsung banyak terlibat langsung dengan masyarakat. Sampai saat ini apakah masih ada sih Pak kekerasan dalam rumah tangga mungkin yang secara langsung panjenengan persani yang dilaporkan oleh panjenengan gitu Pak? Ya, selama saya terjun ke masyarakat ya masih dijumpai juga beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan itu bagian mungkin dampak dari masih adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender, kesenjangan gender. Sebenarnya kita bisa duduk bersama di sini juga karena keadilan gender. Betul Pak. Mbak Yanti, Bu Erlina semua bisa hadir juga karena keadilan gender, dan ini apa ya yang harus kita selesaikan bersama. PR kita, semakin kita masyarakat kita adil gender, insya Allah ke depan akan semakin mengurangi kekerasan dan menambah kualitas hidup masyarakat kita, kualitas keluarga kita. Karena beberapa negara yang indeks ketidakadilan gendernya rendah itu termasuk negara yang kualitas hidupnya tertinggi di dunia. Jadi kita semakin adil gender, ke depan masyarakat akan semakin baik, kualitas keluarga akan semakin baik, hubungan sosial akan semakin baik, tidak ada kekerasan, tidak ada tadi bullying, tidak ada macam-macam penindasan, dan itu yang harapan kita ke depan. Jadi, dan di Jogja sudah cukup baik sebenarnya. Dari segi kacamatanya Pak Umar. Saya nggak tanya maksudnya pandangannya Pak Umar. Pak Umar mau mancing-mancing terus sih. Mengibarkan bendera. Mengibarkan bendera di mana Anda ingin saya. Iya bener kalimatnya orang kacamata. Nek kowe muni kacamata rak. Ya wes. Dari sudut pandang seorang Pak Umarudin. Bapak DPRD. Itu sebetulnya tuh Pak, misalnya ini, wah kita ini sebagai suami, awak dhewe men ketok dihargai sebagai wong lanang, itu apakah harus arogan? Apa ya kudu petentang ketok jantanannya apakah begitu Pak? Mah medon iku total pitik. Itu bagaimana Pak Umar? Enggak, jadi kita karena hidup itu kan hidup kita saling melengkapi. Jadi hidup kita saling melengkapi berpasangan, dan itu biar saling melengkapi itu sama-sama baiknya, sama-sama kualitasnya, kita harus saling menghargai satu di antara yang lain. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat, lebih apapun dari yang lain. Semua adalah setara. Dan itu akan terbentuk ketika semua bisa berkomunikasi dengan baik. Karena inti keluarga kan ada, hubungan itu ada di komunikasi. Dengan sama Mbak Yanti itu, dengan komunikasi seperti apapun, ketika terbangun komunikasi, maka hubungannya akan semakin baik. Dulu waktu saya masih pacaran dengan dia Pak, makanya kenapa aku akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dia. Karena pas saya bersama dia tuh, aku merasakan bebanku berat banget Pak sama dia. Beban tanggungan lah yang pasti ya. Jadi kadang diseret Pak. Saya Pak Umar, ada nggak kebijakan-kebijakan yang sudah didorong dari Dewan kepada dinas untuk tentunya menanggulangi? Makanya kan aku mau nyaret takon sudut pandangnya Bapak untuk menanggulangi kuwi mau lho. Ket mau kok atau mungkin regulasi sanksi atau apa bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan gitu loh. Betul. Tapi karena selama ini di mana-mana yang merasa tertindas tuh jare kan wong lanang, wong wedok, jarene wong wedok. Siapa yang tertindas gitu. Ya makanya padahal lanang yo ngene iki mau lho Mas. Nek wong lanang kan enggak dilihat kan wong lanang ki ndablek. Gitu. Ya bener.
Nah, kadang-kadang kan dalam rumah tangga itu kan kadang ada yang jual mahal. Kadang-kadang mama njaluk ngapura sithik itu ora gelem katanya kan gitu. Makanya kayak bojoku mama lho. Mbok kowe jangan jual mahal, Pak. Aku ya ngomong aku jual mahal mbok dinyang. Kebijakannya bagaimana Pak ini sampai saat ini Pak menanggulangi tadi? Yang pertama kita berusaha mengurangi terus tingkat kekerasan di masyarakat termasuk dalam rumah tangga. Makanya belum lama DPDDY bersama Pemda bersama DP3P2, DP3P2, tahu singkatannya? Tadi itu coba. Jangan dilihat. Dinas Pemberdayaan coba banget Pak, ora usah Pak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Padahal sampai kita live sama beliau lho, apa lho. Lah karena kowe kena bayarane dinontek ki lali kok mau apa. Kowe apal? Ora. Lanjut Pak, monggo. Kita bersama pemerintah daerah telah membuat Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pengarus utamaan gender. Kita berharap dengan ini masyarakat semakin punya kesadaran gender, para pelaku pemangku kebijakan punya kesadaran gender sehingga di masyarakat kita akan semakin baik kehidupannya, kualitas hidupnya. Dan tadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi kasus kekerasan, kita berharap bisa diselesaikan dengan baik-baik, dikonsultasikan dengan baik-baik. Kalau tidak ya ada solusi lain misalnya jalur hukum, tapi itu menjadi katakanlah pilihan yang berikutnya biar kita semua tetap dalam suasana yang rukun, yang keluargaan dulu gitu. Nah, kembali ke Bu Erlina, Bu, nyun sewu. Kalau yang kita tahu adalah kekerasan biasanya yang kita temuin adalah nyun sewu KDRT kan meliputi banyak selain dari fisik atau ucapan atau bullying apa dan sebagainya, perundungan atau dan sebagainya itu kan kita taunya adalah koyo nampar, nendang, nyubit apa dan sebagainya itu dengan suara pun juga menjadi KDRT ngaten nggih. Ora yo, ora ono koyo tak dilat lho. Nah, kalau dari penemuan yang baru itu ada model kekerasan yang seperti apa Bu yang ditemui? Kekerasan online? Lewat medsos, lewat medsos ya Bu bisa. Itu ada ya. Oh curhat kowe. Komen negatif gitu ya Bu ya? Iya, jadi media sosial itu juga bisa menjadi perantara kekerasan ya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Bahkan anak-anak, karena sekarang anak-anak juga pegang gadget ya, pegang HP untuk sekolahnya begitu. Dan banyak juga yang kemudian berujung pada fisik. Jadi meskipun kekerasannya melalui online gitu, tapi kemudian ketemu dan kemudian terjadi kekerasan fisik. Ya. Bahkan yang TPPO atau trafficking itu pun bisa melalui media sosial juga. Maka memang harus hati-hati ya. Anak-anak kita kalau pegang gadget gitu, itu tetap harus terdampingi. Orang tuanya itu harus tahu dengan siapa gitu anak-anak itu berkomunikasi gitu. Ikut grup apa saja yang dibicarakan di dalam grup gitu, karena kadang-kadang tampaknya seperti WA grup yang hobi begitu ya, tapi ternyata di dalamnya itu aneh-aneh gitu, namanya doang gitu yang kayaknya hanya sekedar hobi, tapi ternyata di dalamnya ada unsur pornografi dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa menimpa perempuan dewasa loh ya, yang kemudian menjadi korban kekerasan hanya karena berkomunikasi lewat media sosial. Dan sekarang juga pelaku-pelaku kekerasan di media online itu sangat pintar gitu, tidak hanya pinjol dan sebagainya yang sangat pintar, tetapi termasuk pelaku kekerasan juga kemudian bisa melakukan kekerasannya dalam bentuk fisik juga, mengajak bertemu dan kemudian dilecehkan, mengajak bertemu kemudian perkosaan, atau mengajak bertemu kemudian dijual ke orang lain gitu. Itu juga terjadi, ada kasus-kasus yang ditangani juga demikian, sehingga memang harus benar-benar hati-hati terhadap dengan siapa kita berkomunikasi di media sosial, apalagi yang belum kita kenal sebelumnya gitu. Jangan langsung buka-buka data dan sebagainya ya. Kita siapa, ada di mana, alamat kita dan sebagainya. Tapi memang pelaku itu makin pintar untuk mengorek keterangan-keterangan, data-data dari calon korbannya begitu ya. Bahkan yang pernah kami tangani juga itu bisa mendapatkan nomor-nomor WA teman-temannya, nomor WA orang tuanya, nomor WA dari tetangga, bahkan dosen dan sebagainya. Sehingga itu kemudian dijadikan sebagai upaya penekan. Kalau kamu nggak menuruti nanti tak sebarkan ke siapa saja itu tadi. Nah,
ada juga kasus-kasus yang kemudian berakibat pada kehilangan harta gitu ya. Harus mentransfer sejumlah uang gitu. Sekali mentransfer, nanti diancam lagi, mentransfer lagi, begitu yang ketiga melapor ke kami. Karena kan banyak juga gitu permintaannya. Nah, itu hanya uang, tapi kalau kemudian tadi dilecehkan secara seksual itu kan ruginya tidak hanya rugi harta ya, tetapi juga kemudian juga secara psikologis itu menimbulkan trauma-trauma dan sebagainya. Maka memang kami selalu berharap untuk apapun yang terjadi seperti itu adukanlah pada layanan, sehingga kemudian petugas-petugas layanan itu kan bisa kemudian melakukan tindakan-tindakan. Kami juga bekerja sama dengan kepolisian ya untuk kemudian bisa mencari pelaku meskipun itu di media sosial tadi bisa dicari tahu. Dan tentunya pun tidak mudah ya Bu. Karena yang jelasnya saya kalau mengantisipasi dengan hal-hal itu kan kita itu kan hidup berdampingan dengan media sosial ya Bu. Baik itu mau Gen Z, mau milenial, mau kolonial atau apapun itu kan sekarang sudah paham toh Bu yang namanya HP ambok dideleke kaya ngopo nganggo password, nganggo iki dan sebagainya bisa terselesaikan. Sistemnya ada digital sudah semuanya ada digital. Selain kiat-kiat khusus hati-hati dan mengantisipasi serta mewaspadai sebagai diri kita ini loh Bu, nyun sewu, sing paling baku lan sing paling pokok itu tuh apalan kepiye to Bu sak tenane? Ya pertama memang bijak menggunakan media sosial ya kalau itu secara online. Kemudian kalau yang offline gitu ya kita harus berrelasi dengan baik terhadap orang-orang ya, baik di dalam keluarga maupun terhadap orang lain di luar dari keluarga kita gitu, sehingga kemudian relasi yang baik itu lebih banyak positifnya ke kita gitu. Ada banyak dukungan ketika kita mengalami masalah gitu ya, ada tempat curhat ketika mengalami masalah gitu, kemudian saling percaya gitu, kalau kita ada kesulitan-kesulitan kemudian dibantu juga. Itu relasi positif namanya ya dengan orang-orang lainnya gitu. Kalau yang di media sosial ya jangan buka-buka data sembarangan gitu ya. Ojo buka-buka data nih, buka apane Jo? Buka Kopi Jos. Setelah iklan ini kita akan kembali lagi hanya di Kopi Jos. Para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat Ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul.
Diseruput kopine kaya ngobrolan Tepuk tangan dulu ya, kok dari tadi kayak Eka sepi suaranya studio, tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Kopido hari ini tuh mengkulas tentang tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Betul. Justru yang diharapkan tuh laki-laki yang bisa keadilan untuk gender betul, tadi. Betul, kan gitu. tidak hanya perempuan nih ya, yang biasanya dikupas tuntas adalah apa jenenge pemberdayaan perempuan, terus apa kuwi perlindungan perempuan, anak gitu enggak. Tapi sekarang ternyata laki-laki itu juga banyak rahasia yang perlu kita kupas. Ternyata berarti ada perempuan sekarang kepada laki-laki. Perlindungan anak dan perempuan, perlindungan pada laki-laki ada enggak? Nah, itu makanya ya kan Ibu kalau kesini bawa misinya perempuan. Benar. Hari ini kok tumben kok perlindungan pada laki-laki. Jangan-jangan. Makanya kan aku ngomong, iki Dewi Olala kan arep merit. Wong Jawa ana bibit bobot. Betul. Kowe mek oleh jodoh ning kok kuwi rai buku mau. Kok rai buku? Facebook iki lho. Ya Facebook wae ora iso ngasih rai buku. Facebook apa? Facebook rai. Buku. Aku mek oleh ning kono. Aja wi. Tapi kita jujur aja, kita bukan berarti memojokkan atau membahas dalam konteks membahas mungkin peran-peran saat ini yang harus bagaimana tanda kutip. Nah, kita kebersamaan aja Bu ya. Kesini kan banyak laki-laki yang kadang gimana ya, justru tidak menunjukkan ke laki-lakiannya. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasi tidak menunjukkan ke laki-lakiannya apabila sudah berkeluarga itu Bu, tidak menunjukkan ke laki-lakiannya sifat laki-laki. Nah, sifat laki-lakinya beda lho. Kowe ngomong muni tidak menunjukkan sifat laki-lakinya karo laki-laki iku beda lho artinya pisan. Gile to. Medeni lho wis. Sifat apa? Laki-lakiannya. Kayak sing nabahan ning Bali wingi ngono kuwi. Wes itu bagaimana kalau bahasa kerennya apa toksik apa namanya? Enggak, jadi gini Bu, Nyun Sewu, kalau sekarang kan banyak sekali di media sosial tuh kita ngeliat ya Bu Nyun Sewu, kayak profil-profil laki-laki yang kelihatan gagah ini itu terus ketok enak neng tulisan-tulisan gitu koyo-koyo ini paling dewe dan sebagainya. Itu kan namanya kalau dilihat orang-orang laki-laki yang lain itu kan bisa menjadi toksik. Atau bisa dibilang adalah toxic masculinity. Wah, kuwi ngomong ya, dongrak kowe. Itu bagaimana Bu apabila seperti itu? Ya, jadi memang di dalam budaya patriarki gitu ya. Itu kadang-kala sering menekan laki-laki dengan toxic masculinity tadi. Seolah-olah laki-laki itu ditekan supaya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam sosial masyarakat. Karena di dalam budaya patriarki misalnya, itu laki-laki itu harus tampak kuat gitu ya. Berkuasa gitu, keras gitu, gagah, kemudian tidak boleh lemah, tidak boleh mengadu, mengeluh, nak lembah gendeng ya laki-laki, tidak boleh nangis bahkan ya. Ketika kalau kata Ibu Erlina tidak boleh laki-laki tidak boleh lemah. Kalau semua kuat Mak Erot nggak laku. Jadi laki-laki seperti tidak boleh mengeluarkan emosinya gitu ya. Nangis, mengeluh dan sebagainya tadi dianggap itu adalah sifat perempuan. Nah, itu di dalam budaya patriarki biasanya berkembang seperti itu. Padahal kan semua itu kan berasal dari pola asuh ya. Kalau pola asuh dari orang tuanya yang lemah lembut misalnya, halus, tutur katanya halus dan sebagainya, laki-laki pun itu bisa kemudian perilakunya adalah halus gitu ya. Suaranya juga lembut, bijak gitu ya, tidak melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah, anak perempuan juga menjadi seperti itu. Tapi di dalam pengasuhan yang keras gitu, orang tua yang keras suka membentak anak misalnya, suka melakukan kekerasan terhadap anak itu di anak laki-laki terutama didorong untuk harus kuat, ini harus nggak boleh nangis, dilarang untuk menangis gitu, harus bisa melakukan sesuatu yang keras dan sebagainya, maka si anak laki-laki yang berkembang juga keras gitu. Maka memang tergantung dari pola asuhnya. Nah, toxic masculinity itu seringkali juga menjadi beban bagi laki-laki gitu ya. Ketika sedang mengalami masalah kemudian harus memendam sendiri.
Tidak boleh kemudian curhat ke orang lain, tidak boleh mengeluh gitu, termasuk mengadukan ke kami misalnya ke layanan kami gitu ketika wagu gitu. Wagu istilahnya ya. Haru. Lanang kok lemah gitu ya. Nah, sehingga menjadi beban, emosi yang menjadi negatif gitu ya. Dan seringkali itu kemudian tercetuskan gitu, jeblok menjadi kekerasan gitu. Menjadi tingkah ataupun perilaku menindas orang lain gitu untuk meluapkan rasa emosinya, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya dan sebagainya, tidak mau terlihat lemah dan sebagainya. Nah itu kenapa kok kemudian di dalam layanan korban kekerasan kami pelaku kekerasan itu sebagian besar adalah laki-laki. Sangat mungkin juga mengalami hal-hal seperti itu dalam kondisi yang tertekan, depresi, yang tidak bisa keluar gitu ya, yang tidak teradukan juga ke orang lain supaya mendapatkan solusi permasalahannya, sehingga kemudian jeblok gitu, langsung kemudian melakukan kekerasan terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang lain sebagai pelampiasan. Nah, jarang Bu yang namanya laki-laki yang pos rondo juga mengeluh, jarang kan ya. Kalau perempuan kan biasanya itu ya curhat-curhat, sehingga ngenteng-ngentengi rasa gitu. Sehingga kemudian ada bantuan untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Nah kalau laki-laki yang biasa untuk memendam sendiri menjadi sulit gitu. Dan sangat mungkin kemudian itu terlampiaskan dalam bentuk emosi yang negatif terhadap orang lain. Kekerasan dari seorang laki itu juga pencetusnya bisa juga dari pihak perempuan. Sangat mungkin, artinya dari pola pengasuhan yang tidak benar terhadap anak laki-laki yang kemudian dewasanya menjadi lebih banyak emosi negatifnya, begitu ya. Tetapi kalau kemudian itu bisa dilakukan terapi-terapi, misalnya terapi perilaku oleh psikolog, oleh konsultan psikologi dan sebagainya, untuk merubah itu supaya bisa berelasi dengan baik terhadap orang lain gitu, dengan orang lain termasuk dengan perempuan, maka kemudian emosi-emosi negatif itu bisa tereduksi. Kemudian bisa berelasi atau berkomunikasi dengan baik dengan siapapun gitu. Nah itu yang kami harapkan, sehingga emosi-emosi negatif itu harus kemudian ada penyelesaiannya. Jangan dipendam sendiri dan kemudian nanti jeblok dalam perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Itu di sisi laki-laki ya. Nah misalnya Bu ya, kadang banyak wong wedok, ibu rumah tangga yang mengeluh, yang katanya mbok wong lanang tuh lho, mbok ya pengertian wong wedok, wong wedok ki bebane abot dalam rumah tangga, tugasnya oke dan lain sebagainya. Emang gimana sih Bu sebetulnya, misalnya kita tanya apakah perempuan itu dalam dalam berumah tangga itu apakah memang bebannya lebih berat daripada laki-laki? Ini untuk keadilan gender tadi loh ini. Iya. Ada yang bebannya lebih berat, ada yang tidak, tergantung dari keadilan gender yang ada di dalam keluarga itu gitu ya. Artinya kesadaran untuk berelasi secara adil gitu. Semakin sadar gender semakin terbagi bebannya. Semakin terbagi bebannya, sehingga tidak ada yang berat beban sebelah tadi, berat sebelah bebannya. Kalau perempuan yang bekerja, kemudian juga ketika pulang ke rumah, laki-laki juga bekerja gitu ya. Ketika pulang ke rumah kemudian pekerjaan-pekerjaan domestik itu disanggah bersama antara suami dengan istri begitu ya. Sehingga kemudian yang sama-sama capek pulang kerja tadi ya sama-sama disonggo gitu, sehingga kemudian pekerjaan di rumah itu bisa selesai bersama-sama. Kan kalau rampung digarap wong loro lebih cepat rampung ya. Ini masa biasanya saya tuh sok pengen ngewangi bojo saya, mah diseneni jarene ra resik. Ini sabun lagi begitu loh. Pengen gosok kita rapi kita kena gitu ya. Lah kalau nggak latihan, kalau nggak latihan gimana bisa bersih kan? Tetap harus selalu kemudian dibiasakan berlatih gitu bersama-sama. Saling mengisi ya Bu ya. Saling mengisi betul. Kayak aku kan kompak, aku sing ngregeti, bojoku sing ngregeti. Kalau tingkat pendidikan itu ada pengaruh enggak? Misalnya kalau di DIY sendiri kan pasangan-pasangan yang tingkat pendidikannya mungkin ada pengaruh. Itu juga terjadi enggak? Ya saya kira kalau masalah keadilan gender itu ketidakadilan itu muncul dari masalah budaya. Juga mungkin dari agama itu yang masih dalam bahasa keren masih residu masalah ketidakadilan gender. Anggapan bahwa laki-laki harus di depan, harus di luar, perempuan harus di rumah itu berasal dari pemahaman seperti itu. Padahal yang namanya misalnya melahirkan, itu kan kodrat bukan kewajiban. Kodrat. Jadi itu lama-lama pasti akan semakin berkurang ketika dunia semakin terbuka. Itu otomatis mau nggak mau harus seperti itu. Misalnya dulu mungkin kita masih punya sering mendengar istilah
orang perumahan itu konco winking sekarang udah jarang. Kan udah jarang. Karena budaya itu berkembang ternyata di Jogja sendiri sekarang misalnya kepala dinas itu banyak yang perempuan. Itu menunjukkan bahwa perumahan itu tidak sekedar konco winking, artinya transformasi budaya mengalami hal yang sangat baik, sangat mendasar sehingga lama-lama kesadaran tentang gender juga tumbuh di masyarakat dan itu akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, keluarga, mengurangi kekerasan, mengurangi beban-beban ganda perempuan, juga mengurangi beban berlebihan laki-laki. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita sebagai laki-laki ini untuk ikut berpartisipasi dalam keadaan gender itu kudu kepiye Pak kita Pak ini Pak? Ya semua harus tahu posisi hak dan kewajiban masing-masing. Saling harus berdiskusi, berbagi, bermusyawarah. Tambahan dari Jadi makanya kan tadi kita udah lihat dari Bu Erlina sama Pak Umar sudah dengan kesimpulan yang ada mengerucut akhirnya menemukan suatu kesimpulan. Satu, komunikasi aja dicolke. Kaping loro ngerti apa perbedaannya hak, kewajiban, dan ada juga pemerataan, pengadilan dan sebagainya ya Bu J seperti itu. Mungkin harapannya Pak Umar. Kok pengadilan tadi ada? Ya ada dong Pak, nek diadilin yo piye. Ayo Pak. Oh. Ayo nek enggak diadilin terus piye? Apa Bapak mau beradil dengan saya? Pak, mungkin kesimpulannya Pak untuk closing statement kita di sore hari ini? Ya, kami berharap di Jogja ini karena secara faktual soal kesadaran gender sudah lumayan baik, kita bisa terus dipertahankan. Nasional gimana Pak? Untuk kesetaraan gender di kita termasuk yang tinggi di tingkat nasional, jadi lumayan. Mantap. Kita pertahankan, kita kembangkan, kita majukan ke depan sehingga kualitas hidup warga Jogja semakin baik. Berhasil ya Pak ya. Ibu tambahannya Bu. Indeks pembangunan gender kita memang kalau di Indonesia paling tinggi ya. Artinya bahwa di dalam pembangunan itu sudah adil gender. Meskipun masih ada selisihnya sedikit sekali. Masih bisa dibenahin ya Bu? Nah, masih bisa dibenahi. Di dalam komponen indikator-indikatornya itu sudah hampir sama antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah itu yang kita pertahankan ya supaya pembangunan ini sama-sama memperhatikan baik aksesnya, baik partisipasi, manfaat maupun kontrol itu sama-sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau dua-duanya bisa maju itu pembangunannya akan lebih cepat majunya gitu. Sehingga kemudian tidak ada satupun yang tertinggal gitu ya, no one left behind gitu. Baik laki-laki maupun perempuan bisa berperan serta di dalam pembangunan secara optimal. Nah kalau yang seperti itu laki-laki perempuan bisa sama-sama optimal kan pembangunannya bisa lebih cepat ya Pak Umar ya. Apa yang didorong di dalam Perda Pengarusutamaan Gender itu kemudian dilakukan oleh semua pihak sehingga pembangunan kita benar-benar bisa adil gender. Baik. Makanya di perjumpaan kita kali ini pemirsa Keluarga Istimewa episode kali ini partisipasi laki-laki dalam mewujudkan keadilan gender tentunya apabila dalam berumah tangga seperti disampaikan Pak Umar sama Ibu Erlina hari ini. Pokoknya kita harus saling tahu, saling ngerti porsi kita masing-masing, saling memahami. Paribasane pepatah Inggris mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pokoknya kayak gitu kan? Blok. Pepatah Inggris. Ringan sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Dan tadi gitu sudah loh. denger toh. Serah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Niku bahasa Spanyol. Nah, makanya itu. Bahasa Inggris. Nah, makanya kita mengucapkan terima kasih hadirnya rawuhnya Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM dari Kepala Dinas DP3A P2DIY dan juga Bapak Umarudin Masdar SAG anggota Komisi D DPRD DIY. Sekali lagi acara ini terselenggara kerjasama antara Jogja TV dan Jogja TV dan tentunya juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk DP3AP 2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa Matur Sembah Nuwun 1 jam sudah menemani panjenengan, banyak informasi yang sudah dikupas dari beliau yang sudah hadir menjadi narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya kita akan kembali besok dengan ulasan materi yang luar biasa yang perlu kita kedok, kita gali. Jangan sampai kita ketinggalan kelas untuk mengetahui apa itu yang namanya perempuan dan laki-laki, anak dan semuanya dalam segi perlindungan yang ada di Kota Yogyakarta dan pokoknya sekitarnya. Kita berharap rukun dan harmonis untuk keluarga Indonesia. Yes, betul. Dan saya pamit undur diri di sini Yanti Lemut. Gimana Jo? Ayo, yang lainnya. Jangan selalu teriak. Dewi Ola. Saya Freddy. Kita
undur diri, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Indonesia. Jas, jas, jas. Yen wis